Dah, yang lain mana? Bal, yang lain mana? Hmm. Aisyah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda. Yuda, Aisyah, Iqbal, Rizky, Rabi. Ini siapa namanya? Lupa saya. Yuda itu Yuda apa itu? Oh, itu kan? Bentar, saya lupa nama. Eh, nantilah. Baik, yang lain mana? Kalau tidak salah kan juga 30-an 4 orang ya dari, ya kan? Harusnya kan ruangan ini penuh harusnya karena kursinya kurang lebih 36. Ya nanti kita. Itu ujungnya saya hidupkan itu. Tahu kan ini bukan kelas hibrid. Kelas hibrid kan yang pagi tadi. Apa ini juga ada kelas hibridnya? Karena tadi yang pagi juga ada. Saya tanya, saya lupa namanya tadi. Itu domisilinya di mana di Banjarbaru? Kenapa tidak ke kampus saja? Mungkin dipikirnya sayanya online aja gitu kan ngajar, tidak di kelas seperti ini. Jadi saya tadi di sini dari jam 9 kurang 10 untuk nyoba dulu, nyoba kipas, nyoba jendela, nyoba LCD proyektor karena LCD LCD-nya ini tidak ada ininya, tidak ada remote-nya tadi. Saya harus ke remote, nyoba remote dulu dari handphone baru selesai bisa. Baik, eh, selamat berjumpa kembali di pertemuan dengan mata kuliah yang berbeda ya dengan saya sekarang. Tapi saya ingin tahu dulu nih yang siapa namanya ini. Iya, oke, kita berbuka dulu. Nanti dipikir saya kunci. Hari ya, silakan di pausing. Ada pausen ternyata di sini. Biasanya pausen hari Rabu bersama Pak Giarto. Sekarang saya tetap di hari Selasa, karenanya saya masih pakai terus baju ini ya. Jadi saya harus, bukan harus, kan selalu terlihat memakai baju ini. Mirip baju dengan si. Jadi dipikir dipikir saya tuh tidak ini karena memang baju seragam kita hari Selasa itu ini. Jadi kalau hari Selasa ya sekali-sekali nanti saya pakai baju yang lain biar tidak sama. Nah di kontennya itu terus bajunya. Baik, kita kenalan lagi aja dulu ya daripada eh, bukannya ini sih saya tidak hafal semuanya sekali lagi. eh Iqbal itu saya masih ingat, Rizky masih, Aisyah. Kawannya Aisyah ini siapa dulu? Hah? Nisa ya, oke. Sebelahnya Aisyah? Hmm? Novia. Kayaknya ada lagi deh satu yang perempuan, tapi saya lupa namanya. Hmm. Yang belakang si Fadli. Faldi. Ini Rizky itu Rifa. Yang ini Dodi. Parabi, Rizky ini Dani. Ridani. Tidak dianggap kan Iqbal. Bentar, saya jadi Rizky. Ya, memang ada nama-nama yang kadang-kadang mudah diingat gitu ya. Ada kadang nama-nama yang mungkin sulit diingat. Baik, kita masuk dulu ya. Tapi tanggal 5 benar ya, saya tidak salah tanggal ya. Tanggal 5 benar ya, boleh. Tanggal 5 benar, 5 September.
Tanggal 5 sudah bulan Safar. Baik, kita lanjut. Nah, seperti biasa di awal perkuliahan itu biasanya ada kontrak perkuliahan. Jadi kontrak itu apa aja sih? Siapa namanya? Jaki ini Rahman. Kalau di mata kuliah yang lain, ini mata kuliah pertama di semester ini apa kemarin sudah ada mata kuliah? Sudah. Kalau kemarin kontraknya apa? Biar kita nyontek dari apa? Sa? Hmm? Baru kemarin. Apa kemarin? Mata kuliah apa kemarin? Hah? Apa sih kemarin saya? Hah? RTI. Berarti Pak Bahar yang ngajar ya? Terus kata Pak Bahar gimana kontraknya? Suruh bikin proposal? Hah? Suruh bikin proposal belum? Belum ya, enggak ya? Kalau Rahman kemarin apa? Oh, nggak dijelaskan. Oh, langsung ngobrol-ngobrol aja. Baik, berarti kita juga ngobrol-ngobrol aja ya. Nggak, kita akan masuk ke materi hari ini. Jadi tidak sekedar mengobrol apa namanya? Karena ini pertemuan pertama, kita seperti biasa ya. Kalau saya biasanya lebih suka masuk langsung ke materi daripada kita ngobrol tanpa ada ininya, tujuannya ya. Jadi yang pertama memang pemrograman robotika itu dulu tidak ada mata kuliah khusus ya di SIMIK Banjarbaru. Jadi dulu itu ada namanya mata kuliah mikroprosesor, kemudian ada mata kuliah namanya embedded system. Nah, jadi disitulah yang dulu saya selipkan terkait dengan robotika ini. Tapi sekarang itu sudah ada mata kuliah khusus yang wajib nih ya kan wajib ya, yang diwajibkan oleh SIMIK Banjarbaru untuk kemudian ditempuh oleh kawan-kawan mahasiswa. Sah, sudah berapa SKS, Aisyah? Sudah berapa SKS yang ditempuh? Kalau 20 kali 4 sebelumnya ya, berarti sudah 80 kan harusnya kan? Sekarang berarti 20 yang kelima harusnya sudah 100 SKS ya. Kalau saya dulu kalau tidak salah ingat itu sekitar 6 ya 6 semester itu sudah selesai 144 SKS kalau saya dulu. Jadi semester 7 itu sudah mulai skripsi. Tapi saya skripsinya lama. Skripsinya lama itu sampai semester 9 semester 10. Jadi 5 tahun baru selesai dulu. Jadi kelamaan di skripsi. Nah, maksud saya sekarang ke kawan-kawan mahasiswa itu, kita sambil ngobrol juga tidak materi dan juga sambil penelitian ya. Siapa tahu mungkin Yuda dan kawan-kawan yang lain ada yang kemudian berminat melakukan penelitian terkait dengan robotika. Karena robotika itu sebenarnya tidak hanya membahas bagaimana membuat robot, memprogramnya saja, tapi nanti ada bidang-bidang lainnya. Ya, Rizky ketawa ya. Bidang lainnya, apa katanya? Apa kira-kira bidang lainnya? Saya tadi takut Rizky melihat sesuatu di belakang saya, kemudian dia ketawa gitu. Baik, lanjut. Ada yang mau didiskusikan gitu? Rahman? Saya mengingat-ingat Rahman ini mirip siapa ya? Nah, kalau saya biasanya kan kalau lihat orang biar biar ingat itu siapa, saya mirip-miripkan dengan seseorang. Baik, kita lanjut dulu ya. Saya kira ini sudah tidak asing lagi karena sudah harus semester kenal ya kita satu sama lain. Nanti kalau misalkan ingin mengupdate tentang dosen, misalkan Pak Bahar atau Ibu Bapak yang lain ya dosen yang lain, itu biasanya kalian bisa lihat di sini di Google Scholar ya. Google Scholar itu bahasa Indonesia Google Cendekia ya. Google Cendekia itu artinya database Google yang mendata semua peneliti yang ada di dunia ya, ada di dunia. Jadi kalau misalkan saya itu melakukan penelitian apa saja bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Tahun berapa saja melakukan penelitian, apakah vakum dari semester atau dari semester tahun yang lalu ke tahun yang sekarang, atau dari tahun kapan itu ada di sini. Nanti bisa dilihat ya, kawan-kawan bisa bisa amati di situ. Tapi memang tidak terlalu penting-penting amat sih, cuman kadang-kadang ini kadang-kadang ada uh, ada kalanya dikti itu kemudian membuat kayak model kompetisi gitu ya. Misalkan dosen berprestasi secara nasional, mereka ngelihatnya dari sini salah satunya. Dari sini. Nanti ada lagi, bentar. Nah, kalau yang sekarang mereka ngelihatnya dari sini. Jadi ini merangkumkan dari berbagai macam platform. Jadi dari Google Scholar, ada Scopus, ada Web of Science, ada nanti
websitenya Kemenkumham. Kemenkumham itu terkait dengan paten dan lain-lain itu ya. Nah, di indeks di sini oleh Dikti dalam satu bentuk apa Ki? Hah? Oh iya itu dia. Hanya di mana bingung kan? Jadi Dikti itu bikin apa namanya singkatan-singkatan terkait dengan pewayangan. Tapi dia juga kadang-kadang ya dalam tanda kutip dia asal buat aja ya. Itu hanya mana kata. Jadi nyari hanya mana. Nah kalau Rizky bertanya hanya di mana itu saya tidak bisa menjawab karena memang seperti itu yang sudah ada. Hah? Oh translate-nya. Oke, baik translate-nya katanya. Baik. Nah, ini ya salah satu contohnya ya, kalau nanti masuk ke Sinta. Sinta itu sudah mengalami dua kali perubahan. Sinta Sinta dari yang pertama tidak ada namanya Sinta satu, Sinta dua, kemudian masuk ke Sinta dua, baru ke Sinta tiga. Nanti kawan-kawan bisa lihat misalkan kampusnya Civic Banjarbaru gitu ya. Nanti ada perankingan di situ. Dosen mana yang paling tinggi rankingnya muncul di situ. Saya tidak perlu sebutkan. Nanti di situ ada. Kan ada Pak Bahar, ada siapa-siapa di situ lagi ya. Nah, kalau misalkan mau lihat juga misalkan Bu Yulia atau Ketua Civic Banjarbaru gitu ya, itu punya paten apa saja, punya hak cipta apa saja, punya buku apa saja, punya kemudian penelitian apa saja dan di mana saja ada di situ. Ya, jadi ini Dikti biasanya melakukan bahasa ininya apa ya? Pendataan ini secara otonom, artinya tidak diinput secara manual oleh kita, untuk kemudian mereka bisa menentukan dosen yang produktif, dosen yang kemudian apa namanya ya tadi nanti ada proses pemilihan misalkan dosen berprestasi segala macam mereka tinggal ambil dari sini saja tidak perlu ngambil dari Google tidak perlu ngambil dari Scopus tidak perlu ngambil dari mana-mana cukup di sini karena mesin ini sudah otomatis nanti mengambil dari semuanya dari macam-macam platform dari macam website seperti itu ya kita lanjut. Kira ini ya sudah tahu nih. Kayaknya sudah subscribe semua juga semuanya udah perlu saya suruh subscribe lagi jadi jadi unsubscribe gitu ya. Aduh, ini ada di sini. Baik IG ini. Ini saya lupa, saya mau moto tahun kapan ini? 2013 mungkin saya moto. Kalau yang di foto bulat itu 2014 di Lombok kalau tidak salah. Itu saya bersama mahasiswa itu. Kalau diklik itu fotonya kan agak banyak orangnya di satu perahu. Ada masing-masing sudah memakai apa namanya itu live vest ya. Bahasa ininya live vest itu pelampung ya. Iya, pelampung ya. Jadi dari tahun 2007 itu kan saya selalu mendampingi mahasiswa untuk kontes robot dari 2007, 2008, 2007 Surabaya, 2008 Jogja, 2009 di Jogja, 2010 di Jogja, 11 di Palu, 12 di Ujung Pandang, 13 di Bali, 14 di Lombok. Nah ini di Jogja nih. Baik. Baik, kalau di mata kuliah yang lain itu kita atau rekan-rekan sekalian tidak apa, mendapatkan kontrak perkuliahan, kita perlu mendapatkan kontrak perkuliahan di sini. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya juga. Dan yang terbaru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti itu, ada sekarang peraturan namanya OBE. Saya minta tolong, man, bicarakan. Man. OBE Kemdikbud gitu man. OBE Kemdikbud. Itu ada namanya Outcome Based Education. Itu sekarang yang dicanangkan baru akhir Agustus kemarin kalau tidak salah. Jadi pembelajaran kita itu diharapkan berbasis yang namanya, nah, saya tidak tulis di sini ya, berbasis outcome namanya. Ada apa katanya? Hmm. 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 Baik. Nah, bisa dibaca, bisa dibaca, bisa dilihat nanti ya. Sudah bisa ditangkap maksudnya?
Yuda bisa bisa nangkap maksudnya? Apa Yuda? Jadi mahasiswa itu dituntut atau dosennya juga dituntut untuk memberikan pengalaman istilahnya ya, kurang lebih seperti itu kalau saya tangkap. Outcome itu kan artinya manfaat itu. Jadi kalau misalkan kalau belajar komputer kan ada input, proses, output gitu kan. Ini bukan output. Jadi misalkan Yuda atau Aisyah dan kawan-kawan belajar pemrograman robotika ini bukan hanya nanti keluar belajar, masuk kelas, nanti keluar nilainya tidak seperti itu. Yang diinginkan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan sekarang ya. Mereka minta itu kalau mahasiswa lulus, mereka punya pengalaman, ada manfaat yang mereka apa ya dapatkan pada saat di kelas dan juga setelahnya, gitu kan? Jadi karena maksudnya tadi kalau sudah selesai nanti dia bisa punya pengalaman ke depannya ke misalkan habis ini nanti habis ini belum PKL kan? Belum kan? Nah, habis ini kan PKL nanti ke lapangan. Nah, di lapangan itu kan ada hal-hal yang kemudian tidak sama dengan apa yang ada di kampus seperti itu. Jadi misalkan ada yang kemudian magang nanti di Pemko Banjarbaru. Pemko Banjarbaru itu kan mereka sudah menerapkan yang namanya smart city kalau tidak salah, smart city system ya. Jadi kalau misalkan dia masuk saya tidak tahu persisnya ya, itu kan yang dicanangkan oleh wali kotanya tuh. Jadi kalau pegawainya masuk ke kantor gitu tidak perlu harus misalkan absen yang manual sidik jari gitu, nggak perlu lagi. Jadi tinggal masuk kampus nanti GPS-nya dihidupkan, nanti dia ada sistem yang kemudian mendeteksi si handphonenya si pegawainya itu ada posisinya di mana? Apakah posisi di kampus di kantor? Apakah posisi di rumah makan mana? Apakah posisinya di luar gitu ya? Seperti itu kurang lebih ya yang mereka ini harapkan. Nah kalau kawan-kawan nanti belajar di kampus kita ini, saya kurang tahu itu mata kuliah apa yang kemudian bisa mewakili kalau kawan-kawan kemudian magang di situ ya di Pemko Banjarbaru yang terkait dengan smart city itu. Mungkin ada mata kuliah namanya mobile computing misalkan ya. Mobile computing. Sudah dapat belum? Belum ya? Mobile computing sudah dapat belum? Belum ya? Kalau tidak salah itu kalau tidak Pak Pahdi atau Pak Ruslan mungkin yang ngajar. IoT sudah dapat belum? Udah, sekarang kemarin, kemarin udah. Oh, sekarang ya. Nah, itu juga termasuk dalam kategori atau cakupan dari smart city tadi. Kemudian apalagi ya? Kalau misalkan mereka tidak menggunakan GPS based presensi yang berbasis GPS tadi. Ada juga kalau kami sekarang, kalau saya masih menggunakan itu, maaf, sudah menggunakan itu. Jadi kalau sekarang berada di Banjarbaru, itu masih masuk karena kampus Banjarmasin Banjarbaru itu masih dalam wilayah 30 kilometer maksimal. Jadi kalau saya sudah berada di Rantau atau di Luang, itu kalau saya presensi lewat websitenya itu, saya tidak akan diizinkan atau ditolak karena websitenya itu meminta izin mengakses GPS dari handphone saya. Kecuali saya memakai laptop karena laptop kan biasanya kan terhubung ke jaringan komputer. Jaringan komputer itu kan dia punya punya domisili ya. Eh, jaringan komputer itu punya apa? Punya ada IP-nya kan? IP-nya itu menunjukkan apa posisinya. Pernah tahu nggak kalau misalkan sama Pak Boy diajari tidak jaringan komputer? Jaringan komputer siapa? Pak Ruslan. Diajari tidak men-tracking misalkan IP-nya si Yuda gitu ya. Yuda sekarang kemudian pakai pakai apa? Yang berbasis command prompt itu eh, UMI ada lagi satu saya lupa namanya yang men-trace kemudian si Yuda pakai IP apa namanya? Apa namanya? Ingat? Bal. Kalau di jaringan komputer itu kemudian kita masuk ke command prompt gitu kan. Kita ingin tahu kita itu misalkan IP kita sekarang, kemudian terhubung ke router mana, terhubung ke eh, internet service provider yang mana itu pakai apa perintahnya? Saya lupa. Hah? IP config itu kan hanya melihat konfigurasi IP-nya aja kan. Men-trace-nya pakai apa? Pakai yang tracer itu ya. Itu kan yang pakai ini. Maksudnya yang manual. Ya, masih kan diajarin sama perusahaan kan. Tapi lupa tuh. Nanti diingat-ingat lagi ya. Jadi dari situ tadi konteksnya apa ya? Konteksnya tadi kan presensi yang berbasis dengan GPS jadi kan. Nah, oke. Kalau hmm? Apa namanya itu? Oh, anu ya fake GPS. Ya, itu ada juga.
Kalau kalau kita misalkan tidak berbicara soal fake GPS ya atau GPS palsu tadi. Kalau jaringan kita itu biasanya sudah bisa terdeteksi posisinya di mana. Jadi kalau misalkan saya sekarang gitu ya, saya kan kebetulan kan pegawainya dari Properti 11 yang di Banjarmasin ya, di ADH seberangnya Uniska itu yang besar itu. Saya kan pegawai di situ, tapi dipekerjakan di sini. Udah tahu kan ya? Jadi saya itu pegawai negeri yang dipekerjakan di kampus swasta. Jadi tanya gitu. Saya dan Bu Yulia Ketua Senit Banjarbaru. Dulu ada Pak Hussein yang sekarang ngajar di sebelah itu, juga ada Pak Syahid. Tapi sekarang beliau dua orang itu sudah pensiun secara umur, tapi Pak Hussein masih mengajar. Beliau masih diperbantukan mengajar. Saya masih aktif dengan Bu Yulia. Jadi kami itu kalau sekarang presensi, itu aplikasinya itu akan meminta, tadi saya sampaikan, akses ke GPS. Kalau saya pakai handphone, dia minta akses ke GPS. Tapi kalau saya pakai laptop, itu presensi di sini Banjarbaru ya, itu dia tidak akan meminta akses ke GPS. Kenapa? Karena di jaringan itu dia sudah tahu posisinya di mana. ISP saya itu berada di mana. Saya pakai IndiHome di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, atau Plehari, misalkan dia sudah tahu. Nah, jadi itu aplikasinya sudah bisa deteksi untuk posisi. Jadi makanya tadi saya tanya, kalau kawan-kawan di jaringan dulu, jaringan komputer, Rizky dan lain-lain itu kan ingat nggak? Lupa nggak? Lupa ya? Ingat. Men-tracing IP kita itu kemudian ada di ISP ya, Internet Service Provider mana itu kelihatan kalau kita kita di apa? Nah, dari papan gitu ya. Oh, Samarinda ya. Betul. Tapi kan jelas terlihat kan di situ kan adanya posisinya. Cuman biasanya gini, yang saya tahu biasanya kan kita ada nomor langganan internet ya. Misalkan masing-masing Stimik Menjabar itu kan punya ini dia. Punya apa namanya? Ada yang namanya IP public, ada yang IP private gitu kan. Kalau misalkan dia langganan sudah 100 mega ke atas atau misalkan 1 giga, biasanya dia sudah pakai IP private gitu kan. Nah, itu dia mendeteksi posisinya sudah spesifik ada di mana itu. Kalau IP public bisa jadi loncat-loncat gitu kan, bisa dynamic kan. Bisa tidak IP-nya itu terdeteksi di Balikpapan atau Samarinda, jadi bisa jadi nanti di Banjarbaru, Martapura atau Banjarmasin seperti itu. Nah, kalau saya di Banjarmasin itu di rumah, itu biasanya kalau saya riset modem itu IP-nya ganti. IP-nya ganti. Jadi kalau di trace kadang-kadang bisa bukan lagi saya terdeteksi di Banjarmasin, bisa terdeteksi di tempat lain gitu. Nah, tapi ada teori khususnya sebenarnya yang bisa mentrace atau bisa memastikan bahwa posisi kita di jaringan itu benar-benar di situ di Banjarmasin gitu loh. Tidak karena hanya IP-nya berubah terus kemudian posisinya juga berubah. Tidak. Ada tekniknya. Tapi saya lupa itu gitu. Nanti tanya lagi Pak Ruslan ya atau lihat lagi teorinya waktu dulu. Nah, seperti itu ya. Itu tadi sekilas terkait dengan tadi saya bercerita apa ya? Tiba-tiba lah sampai ke situ ya. Udah, baik. Enggak jalan. Oke. Jadi karena kita tadi eh saya lupa tadi. Jadi bicara kenapa sampai ke presensi tadi ya. Maksudnya itu ada hubungannya nanti dengan jaringan ya. Ada nanti robot jaringan. Nanti kita masuk ke sana. Baik kita lewati dulu. Baik, seperti mata kuliah mikrokontroler yang di semester lalu, saya juga tidak akan memberikan banyak tugas nantinya. Jadi kita sebenarnya saya ingin sekali kalau kita itu praktikumnya lebih banyak daripada sekedar teori di kelas seperti ini. Jadi kalau nanti misalkan kita sudah usulkan peralatan praktikumnya dan disetujui, saya bisa bisa. Saya minta tolong nanti kawan-kawan minta waktu ke prodi untuk bisa praktikum khusus 1 hari misalkan gitu ya berapa jam di kelas tertentu, misalkan di S1 di bawah itu. Nanti peralatannya saya titipkan di Pak Ruslan di lab bawah sana. Nanti Pak Ruslan yang kemudian bertanggung jawab tentang peralatan itu. Setiap kali kita nanti kuliah di kelas kita bawa ke kelas. Tapi pada saat nanti eh, sudah tidak di kelas, mungkin hari yang lain, hari Rabu atau hari yang lain yang kosong, hari Jumat misalkan, itu kawan-kawan bisa praktikum kembali dengan peralatan yang sudah diajarkan di kelas. Gitu. Jadi karena apa? Karena oh iya saya tadi berbicara tentang yang OBE tadi ya, outcome based education. Karena kita dituntut sekarang itu adalah OBE. Walaupun di RPS kita, di rencana pembelajaran semester kita kan sudah mengakomodasi terkait dengan OBE tadi, outcome based
education. Jadi tidak lagi hanya sekedar nanti kuliah ada nilainya, tapi kuliah ada manfaat yang kawan-kawan mahasiswa itu peroleh gitu. Oh, saya dulu waktu kuliah kuliah jaringan itu saya bisa ngetrace komputer kawan saya dia ada di mana gitu. Jadi dia tidak bisa bohong. Misalkan saya minta dia Sherlock, itu saya benar-benar bisa memastikan dia itu ada di mana gitu dengan Sherlock. Kan Sherlock itu kan sebenarnya kan dia berbagi posisi GPS-nya ada di posisi mana gitu ya. Kalau dia menggunakan telepon seluler, biasanya dia menggunakan eh, beberapa BTS itu. BTS itu misalkan BTS itu apa ya? BTS itu apa singkatnya Bang? Iya tower gitu ya. BTS itu singkatannya Base Transmission System atau apa gitu ya. Mohon maaf ya kalau kalau saya lupa juga ini. Apa? Tidak, singkatannya BTS. Tolong dicari tahu. Hah? Ambil sampai kita menunggu ya. Apa beda? Apa sah? Hah? Transceiver station ya, station ya. Berarti transceiver. Oh ya. Berarti stasiun pusat transceiver itu trans itu mengiriman ya, mengiriman. Ya. Nah, kalau basic atau cara kerja dari GPS itu kan dia mengambil tiga titik biasanya. Jadi kalau misalkan kita terkoneksi ke BTS A, B, C, maka dia bisa memastikan ya kira-kira kita ada di tengahnya di situ lah. Nah, makanya biasanya kalau kawan-kawan mengaktifkan GPS itu kan ada nanti tulisannya akurasinya 20 meter. Akurasinya semakin bagus posisi atau lokasi kita itu terbuka misalkan kalau Yuda mengaktifkan GPS di dalam ruangan sini dengan di parkiran situ akan beda itu akurasinya. Biasanya sampai sampai 3 atau 5 meter itu akurasi yang paling bagus itu kalau kita berada posisi di luar gitu ya. Nah itu tadi ya terkait dengan jadi maksud saya kalau tadi kita belajar terkait dengan uh, pemrograman robotika ataupun sebelumnya sudah menggunakan bukan menempuh mata kuliah jaringan komputer itu kan ada manfaat yang sudah kawan-kawan sempat peroleh dari situ. Entah nanti pada saat magang, entah nanti pada saat melakukan penelitian, atau nanti bahkan setelah lulus. Karena setelah lulus itu tantangannya tidak sama dengan pada saat kita jadi mahasiswa gitu ya. Kalau kawan-kawan saya dulu berapa istilahnya, berkelakarnya istilahnya ya, lebih enak jadi mahasiswa daripada sudah bekerja kembali di bahkan kawan-kawan yang sudah bekerja rata-rata ya yang S3 kemudian atau S2 S3 di kampus UGM dulu itu mereka lebih 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 nyaman jadi mahasiswa daripada sudah kembali lagi ke kampus katanya stresnya lebih tinggi. Bener bener itu pernyataan yang saya juga alami karena kalau pada saat kita kuliah itu kan kita fokus ke kuliah itu aja. Jadi stresnya itu hanya stres memikirkan bagaimana menyelesaikan kuliah itu aja. Tapi kalau sudah nanti di luar itu, setelah lulus itu ya, itu banyak macam-macam. Ada nanti tuntutannya harus bekerja, misalkan gitu ya. Kemudian harus bekerja sesuai dengan bidangnya. Kemudian nanti harus macam-macam lah, macamnya. Belum lagi nanti yang sudah berkeluarga gitu kan. Ada yang mungkin harus menikah misalkan, nah menikah nanti harus punya anak dan lain-lain. Itu tuntutannya lebih-lebih dari lebih rumit lagi. Baik, seperti biasa ini kita akan kuliah setiap hari Selasa seperti ini. Kemudian kita akan nanti coba praktikum juga ya. Ada nanti di LMS juga. Nanti materinya saya masukkan di LMS. Kemudian ada tugas minimal satu kali tugas individu, satu kali tugas kelompok. Seperti yang kemarin itu tugas kelompoknya tidak saya berikan. Tapi langsung saya berikan aja nilainya. Dari UTS, kemudian ada yang UTS susulan dan lain-lain. Nanti kita lihat saja. Mudah-mudahan nanti kalau UTS itu tidak ada yang susulan. Cukup sekali UTS sudah selesai. Saya lupa dulu ada juga yang protes gini ya. Kan nilainya itu kan ada yang sudah rata-rata kan sudah saya tambahkan semua tuh. Ya ada ya yang ini ya. Yang lihat di Excelnya itu. Jadi karena memang kemarin nilainya itu kan kurang, jadi saya harus menambah. Dan kalau saya tambah Iqbal yang sudah nilainya 100, saya tambah 20 kan nggak mungkin jadi 120 tuh. Kan aneh jadinya muncul di situ. Jadi akhirnya Iqbal dengan sukarela misalkan ya waktu itu
Harus merelakan yang 20 saya tambahkan ke kawan-kawan yang lain, kalau tidak perlu saya tambahkan. Karena nilainya bisa tinggi misalnya. Seperti itu ya. Jadi lebih baik saya sampaikan sekarang di awal karena kalau sebelumnya itu kan belum ada kasusnya kan seperti itu kan. Jadi setelah kemarin itu sudah ada kasusnya, saya lebih gampang menyontohkannya jadi. Baik, ini ada KBBI. Jadi Kak sambil dilihat ya, sambil dilihat. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah S1 di IKIP Jogja, karena kami dulu kan dirancang, bukan dirancang istilahnya, diperuntukkan untuk jadi guru ya istilahnya dulu. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah artikel ilmiah itu dituntut sekali oleh dosennya itu kata-katanya sesuai dengan KBBI. Tata cara menulisnya harus benar gitu. Termasuk kalau misalkan berbicara di depan kelas, karena dulu kan ada yang namanya PPL, praktek pengajaran lapangan. Jadi satu semester itu kami itu mengajar di sekolah. Mungkin kalau zaman sekolah dulu kan ada kan kakak yang dari kampus Unla, misalkan atau dari sedikit mana gitu kan mereka kan. Kemudian praktek mengajarnya kurang lebih seperti itulah kasusnya saya dulu. Satu semester itu khusus mengajar di kalau saya dulu kalau dari Jogja kota itu ke Gunung Kidul itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam lah ke atas gunung. Nanti bayangkan aja kalau saya dulu naik bus gitu kan. Pagi-pagi bukan pagi subuh-subuh ke terminal, kemudian titip di terminal sepeda motornya baru naik. Nah, terkait dengan KBBI, kawan-kawan harus dari sekarang mulai mencoba mengamati karena kalau dulu KBBI itu kayak harus melihat kamus besar bahasa Indonesia yang dalam bentuknya kamus. Kalau sekarang tidak. Yuda dan kawan-kawan tinggal masuk ke KBBI online seperti itu, kbbi.web.id. Nanti tinggal dilihat mau mencari kata apa yang kemudian merasa ragu-ragu bahwa itu baku apa tidak katanya ya. Kalau di Civic Manager baru mungkin tidak sedetail itu ya. Dosen pembimbing ataupun dosen penguji dari skripsi itu mengecek kata-kata yang kemudian ditulis oleh mahasiswa. Karena kita pun masih diizinkan untuk menulis kata-kata dalam bentuk bahasa asing, tapi harus dicetak miring gitu ya. Di italic lah istilahnya ya. Nah, di KBBI itu kurang lebih seperti ini. Jadi saya mencarikan kata ini untuk kawan-kawan nanti mulai terbiasa. Jadi sekali lagi gini, karena kan yang diminta oleh tadi di Kemdikbud bukan sekedar output tapi outcome. Jadi di sela-selanya itu saya selip-selipkan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya mencarikan kata robotika itu apa maksudnya, saya selipkan materi bahwa di situ kita bisa melihat juga kata selain robotika. Misalkan kata yang lain ya. Misalkan kalau misalkan dulu kita, bukan dulu ya, bahkan sekarang itu akan dapat mata kuliah algoritma ya. Coba aja nanti dicari di KBBI. Yang benar itu bukan algoritma, tapi algoritme. Pakai E belakangnya. Itu di kita, bahkan dosennya pun mungkin tidak tahu. Saya pun terus terang baru tahu itu pada saat kemarin kuliah di UGM itu ya. Jadi oleh dosennya diprotes semua. Ini salah loh, penyamu ini gitu ya. Walaupun halus ya, kan orang Jawa kan. Yang benar itu bukan algoritma. Jadi tolong dikoreksi semua. Sekali konsultasi ya. Konsultasi lagi, ada lagi masuk algoritma, balik lagi. Dan yang jadi masalah gitu, kalau kita di kampus yang biasa itu ya, konsultasi itu kan tidak bisa sekali dua kali, sehari dua kali nggak bisa, nggak boleh. Dosennya kan super sibuk kalau di sana ya. Kalau di sini kadang-kadang itu kan saya bisa bisa 4-5 kali konsultasi sehari dengan mahasiswa yang sama dengan materi yang berbeda. Jadi saya tidak karena juga saya tidak menutup kemungkinan mereka konsultasi itu tidak harus datang ke saya berhadapan-hadapan seperti ini ya. Lewat WA, lewat lewat email itu kan boleh, tidak masalah. Jadi lebih efektif juga. Kadang-kadang saya kasihan juga kalau apalagi misalkan mahasiswi ya harus datang ke Banjarmasin gitu kan. Meluangkan waktu itu udah saya bilang udah di anu aja di Banjarbaru aja kamu cukup duduk di kantin situ misalkan atau di mana di rumah. Konsultasinya kita lewat ini aja lewat online aja. Nanti filenya kirim ke saya cek sebentar, kemudian kalau misalkan ada yang salah saya kirim lagi. Kalau misalkan mau cepat hasilnya dikoreksi, kamu koreksi lagi, kemudian nanti kirim lagi ke saya. Itu lebih cepat daripada harus datang itu kan waktunya 1 jam nanti di jalan, 1 jam di singgah di kafe mana gitu kan lagi kan nongkrong lagi ngobrol lagi 1 jam jadi bisa 3 jam 4 jam itu ya sekali konsultasi. Jadi lebih efektif seperti itu. Kalau saya sekarang tidak mengharuskan mahasiswa harus konsultasi secara offline gitu, online aja. Nah, itu kan saya menyeletuk lagi kan ke materi yang lain. Baik, kita lihat di sini untuk robotika itu terkait dengan apa yang
kita bahas sekarang ya. Itu adalah ilmu tentang mesin robot. Mesin robot. Mesin itu artinya apa? Dan nih, mesin. Kalau pikiran kita mesin itu kayak sepeda motor ada mesinnya gitu ya. Mobil ada mesinnya. Mobil ada mesinnya, sepeda motor ada mesinnya. Nah, robot pun sama. Robot pun sama. Jadi robotika yang terkait dengan mesin bagaimana kita entah itu merakit, entah itu memperbaiki, entah kemudian menganalisis gitu ya. Nah, iya, satu lagi kata analisa itu juga salah. Yang benar itu analisis. Katanya KBB bukan kata saya ya. Kan sering kita gitu kan? Menurut analisa saya katanya, bukan menurut saya. Tapi tidak 100% salah sih. Maksudnya kalau ditulis dalam bentuk tulisan baku dan kemudian itu ilmiah, maka yang benar itu bukan analisa tapi analisis. Baik, kita lanjut lagi. Jadi kalau misalkan mesin, baik kita analisis, kita rakit, kita perbaiki, segala sesuatu yang terkait dengan mesin robot, ya, bukan mesin motor, bukan mesin mobil ya, atau mesin pesawat bahkan, itu nanti bukan bukan lagi robotika. Nah, kalau robotika kita khusus ke mesinnya aja, mesin robot. Nah, kalau misalkan dilanjutkan dengan kata pemrograman, oke. Jadi kita akan memprogram atau membuat program agar mesin robot itu bisa berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itulah ya bahasa sederhananya. Entah kalau Iqbal mengartikan memprogram robotika itu apa, Bang? Bang. Para Bi, apa Bi program robotika Bi? Kalau dulu kan saya juga tanya kan gambaran lu kira-kira di mikrokontrol itu apa? Sekarang saya tanya lagi. Pemrograman robotika gambaran kawan-kawan itu apa kira-kira? Diajarkan apa? Hmm? Apa Bang? Hmm. Apa Para Bi? Kira-kira gambarannya saya bisa apa gitu nih? Sa, kalau kemarin sempat sempat memprogram kan ya saya kan bisa ya. Belum anu ya saya belum 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 maksimal ya kayaknya. Ya. Habis ini harusnya maksimal Sa. Tapi saya minta peralatan yang tidak yang baru lagi nanti. Karena kalau yang itu nanti diutak-atik saya takut rusak. Semester berikutnya saya ngajar lagi itu gitu kan. Bermasalah nanti. Jadi ada rencana saya mau meminta lagi peralatan untuk pemrograman robotika ini. Tapi saya perlu masukan dari kawan-kawan. Nanti kan ada macam-macam robot tuh. Nah, kira-kira kawan-kawan mau mau ke arah mana? Saya lewati dulu sebentar ya. Kak ya. Saya lewati sebentar ya. Sebelum saya ulangi. Ini namanya robot mobile ya. Ini kayak mainan ya. Ini macam-macam nantinya. Cuman sekarang yang dilombakan di tingkat dikti itu tidak lagi yang pemadam api beroda, tapi bukan pemadam. Sekarang lagi bukan pemadam, tapi robot SAR namanya. Robot SAR ya, robot SAR berkaki. Nanti ada lagi robot drone itu flying robot ini. Nah, bentar ya. Nah, ada saran. Baik, kita tampung dulu sarannya dari Rizky. Tuh humanoid. Ini namanya manipulator. Jadi bukan orang yang memanipulasi ya namanya. Kalau di bahasa robotika itu manipulator itu artinya lengan robot. Kalau kawan-kawan pernah memperhatikan atau melihat videonya di pabriknya Tesla itu kan itu dengan robot semua, kan semua sih. Hampir hampir banyak hal-hal perakitan robot mobilnya Tesla itu dilakukan oleh ini robot tangan ini, robot manipulator ini. Jadi kalau yang sederhana itu kan robot lengan itu seperti ekskavator itu. Naik, turun, geser kanan, geser kiri gitu ya. Kemudian turun, kemudian stop, angkat, pindahkan ke tempat lain, buka. Itu kan masih kaku kan? Nah, kalau misalkan kita ingin fokus ke manipulator itu, maka kita juga bisa minta nanti. Jangan-jangan nanti yang Iqbal minta semuanya, Pak. Ya, nanti. Tapi kita harus fokus ke salah satu. Maksudnya
Kalau sebelum-sebelumnya itu kan banyak yang ada listrik menyebar itu kita punya ini dulu. Nah, nah, kita punya ini. Tapi sudah lama, lama. Maksud saya kita cobalah beralih tidak lagi ke robot yang beroda. Kita misalkan beralih ke robot yang berkaki atau robot yang apa namanya lengan tadi itu. Jadi ada sesuatu yang baru yang kita pelajari di semester ini gitu loh. Tidak yang beroda-roda terus itu ini. Dari tahun-tahun dari tahun kapan dari berapa belas tahun yang lalu sampai sekarang itu aja. Jadi kita kita perlu mengupgrade pengetahuan tidak hanya di robot beroda saja. Kita robot beroda itu lebih simpel daripada robot lengan tadi. Nah kalau misalkan nanti kawan-kawan memang ingin fokus ke manipulator tadi, karena kan eh, banyak dunia industri itu sudah menggunakan robot manipulator untuk perakitan segala macam ya. Nah, kalau misalkan tadi robot lengan tadi yang mirip dengan si ekskavator, maka gerakannya kan gini, naik, berputar gini, kemudian turun. Anda nggak lihat yang halus gerakannya? Nah, halus dan presisi gitu katanya. Jadi dia sebut kata-kata presisi. Di robotnya si Tesla ya di pabrik itu kan dia kan bisa gini, sambil muter gini dia. Dia sambil muter gini sambil muter. Jadi dia sambil berputar lengan bawahnya ini, dia sambil muter atasnya juga gitu. Ada perhitungan-perhitungan yang kemudian muncul di situ. Yang kalau misalkan kita matematiskan itu ada gerak linier segala macam gitu ya. Sebenarnya saya juga tidak fokus ke sana. Tapi kalau misalkan kita nanti mau fokus ke sana, kita sama-sama belajar gitu. Bagaimana menggerakkan lengan itu hanya misalkan ya hanya nih ya, hanya menjepit ini, kemudian memindahkan ini ke sebelahnya. Tapi halus tidak gini, tidak gini. Tidak gitu. Bukan tidak halus tuh gerakannya tuh. Kelihatan sekali robotnya tuh. Tapi bisa lebih halus gerakannya gini. Jepit gitu. Angkat halus. Sambil ini dia sambil gini. Nah, pindahkan. Lembut gitu gerakan. Itu ada perhitungan matematis. Nah, di programnya itu yang kemudian kita nanti manipulasi atau kemudian kita bisa saya mintakan dulu deh. Yang punya chat GPT, nah, coba coba diminta coba buatkan program yang menggerakkan dua motor servo secara halus gitu. Bisa nggak dia jawab? Sambil nanti sambil jalan saya sambil cerita chat GPT juga ya. Enggak? Ntar ya kita kita masuk ke situ nanti. Saya nggak sambil jalan ya, sambil jalan ya. Sambil jalan minta tolong minta buatkan kan gitu kan beritanya di chat GPT ya. Buatkan program yang menjalankan dua motor servo secara halus gitu. Motor servo secara halus. Servo servo itu gini. Oh iya, kita belum belum masuk situ soalnya ya. Servo. SRVO. Keluar nggak? Hah? Hah? Ya kan? Keluar nggak? Keluar ya? Nah. Jadi gini, waktu kontes robot di tahun ini, itu kan ChatGPT itu baru keluar tahun berapa ya? 2002 atau 2022 ya kemarin ya? 22 ya? Jadi tapi di tahun 2002 yang lalu itu kami pada saat memprogram robot itu tidak dibantu sama sekali oleh ChatGPT. Tahun 2023 yang ini di bulan Mei bulan Juni kemarin itu kan kita ikut kontes robot lagi tuh. Nah, kita sudah mulai mencoba memanfaatkan ChatGPT untuk kemudian membuatkan program yang kita inginkan gitu. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Jadi program yang oleh ChatGPT generate itu bisa jalan, maksudnya jalan itu dalam artian tidak ada error ya pada saat dikompil. Cuman pada saat kita lihat fungsinya itu tidak berfungsi dengan benar dengan yang sesuai kita harapkan gitu jadi ini. Ya, jadi dia asal buat prosedurnya benar itu gini 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 gini. Tapi jalannya fungsinya tidak berfungsi dia.
dia pengesan-pengesan atau void-void yang ada di situ itu tidak ada errornya sama sekali. Tapi pada saat kita upload ke microcontroller, kita jalankan tidak ada sama sekali responnya itu terhadap kamera, terhadap apa gitu. Karena apa? Karena memang ChatGPT itu kan tidak bekerja secara apa namanya ya, eh, hardware based programming gitu. Jadi dia kan berdasarkan AI-nya dia gitu kan, berdasarkan pengalaman-pengalaman dia, berdasarkan database-nya dia. Di situ keluarnya program program apa? Tidak, sebelahnya Yuda itu siapa? Keluarnya tadi apa? Keluarnya di situ. Coding ya? Coding bahasa apa? C, Python. Nah, kalau lebih spesifik kami dulu minta gini, buatkan program berbasis Arduino untuk ini gitu. Keluar dia. Tapi pada saat kami upload itu tidak jalan. Maksudnya tidak jalan itu dia tidak ada error, tapi tidak berfungsi sesuai dengan yang diinginkan itu. Jadi itu kelemahannya ChatGPT. Nanti besok ya kalau kita memang sudah praktikum itu bisa bisa dicoba tuh. Ya, gitu ya. Itu tadi keluarnya bahasa apa? Python, C++ ya. Berarti bahasanya Arduino tuh. Ya, itu. Jadi maksud saya sekarang, saya juga sudah sempat diskusi dengan kawan-kawan dosen di Selit Banjarbaru bahwa memang eh, ChatGPT itu di dalam tanda kutip berbahaya untuk kemudian bisa apa ya membuat kecurangan dalam artian gitu ya dalam tanda kutip. Kalau mahasiswa mau curang itu kan dia bikin aja gitu dari ChatGPT semuanya dari latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, tapi tidak apa-apa selama nanti itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gini, itu tadi program ya. Kemudian gini, saya juga mencoba ChatGPT itu untuk membuatkan pendahuluan, kemudian membuatkan tinjauan pustaka untuk artikel ilmiah tuh. Ini ada yang sudah mencoba ya, saya. Nah, yang jadi masalah itu saya sudah juga telusuri. Kalau misalkan dia membuatkan tinjauan pustaka gitu, kemudian dia kan merujuk ke sebuah paper gitu ya. Ada paper penelitian misalkan Iwan dan Rizky tahun 2019 misalkan. Itu coba aja dicari, kadang-kadang itu tidak ketemu. Nah, kadang-kadang saya sudah cari dari sekian banyak paper yang dia rujuk di dalam tinjauan pustaka itu, hampir semuanya itu dia tidak istilahnya dalam tanda kutip itu fiktif gitu kan ya. Yang dia buat. Dia kalau kalau uraian tinjauan pustakanya benar tidak masalah. Tapi kutipannya, citasinya atau paper-paper yang dirujuk itu yang kemudian bermasalah di situ. Jadi saran saya ini kita tidak menafikan bahwa ChatGPT itu tidak ada gunanya. Karena tadi kan kita sekali lagi kita adalah pembelajaran yang berbasis outcome, bukan pembelajaran berbasis output saja. Jadi sekali lagi saya kadang-kadang selipkan seperti ini ya pengalaman saya kemudian menggunakan ChatGPT gitu, menggunakan membuat pendahuluan tinjauan pustaka. Bahkan kalau misalkan nanti kawan-kawan mau gitu ya, itu coding program kita mintakan algoritmenya keluar. Kan kalau kalau di Pak Bahar ya, nanti belajar tuh di RTI itu di Pak Bahar tuh. Kalau kita membuat program, nanti yang perlu kita masukkan di laporan penelitiannya cukup algoritmenya saja. Atau bahasa ini pseudocode ya. Nah, pseudocode itu apa bahasa ininya? Pseudocode ya. Istilahnya ringkasan programnya aja tidak perlu coding program semuanya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dosennya minta itu diminta dilampirkan coding program semuanya. Tapi kalau misalkan orang awam cukup melihat di algoritmenya aja. Nah, ChatGPT itu bisa membuatkan algoritma dari coding program yang sudah kita buat. Jadi saya kemarin juga nyoba. Ini coding program saya buatkan algoritmanya saya bilang gitu kan. Keluar di algoritmanya. Rapi sekali gitu dan benar gitu. Hasil program yang kita buat itu sudah benar, tidak ada error gitu ya, sudah dicoba ke alatnya sudah tidak ada problem, tidak ada masalah. Insya Allah itu juga akan benar apa namanya tadi algoritmenya. Nah itu sekilas ChatGPT ya. Nanti silakan kita coba lagi. Jadi saran saya tadi kalau yang ingin minta buatkan ChatGPT terkait dengan penjawab pustaka itu harus dicari lagi di Google. Itu yang membahas di paragraf pertama ini itu penelitian siapa sebenarnya. Jangan sampai nanti kita dianggap karena si ChatGPT tidak bisa dia bisa membuat daftar pustaka juga, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan daftar pustakanya itu ada. Tapi kadang-kadang masih fiktif. Baik, sampai sini dulu. Kita akan lihat masuk ke materi ini ya. Sekali lagi kalau saya tidak hanya diskusi biasanya seperti di pertemuan kita di mata kuliah yang lalu juga. Kalau saya di pertemuan pertama sudah masuk ke materi.
Kita sampai jam berapa, Ki? Jam setengah satu ya? Sekarang jam berapa? Kurang? Kurang berapa? Masih ada kurang lebih setengah jam ya. Baik, kita lihat kita punya materi tadi terkait dengan eh, robot yang dibagi berdasarkan konstruksinya ya, konstruksi. Yang tampil di sini adalah konstruksi robot sebagai apa dalam bentuk humanoid. Oh ya, masih hidup mikrofon saya. Dan saya cek zoomnya dulu ya. Ini zoom gratis nanti mati tengah jalan. Oh masih hidup. Zoom gratis itu berapa menit? 45 menit ya. Oh ya. Nanti nanti dia muncul muncul lagi notifikasinya kalau saya tadi daripada menggunakan OBS untuk merekam kuliah ini daripada OBS mending pakai pakai apa Zoom ya enak kan? Dia lebih simpel anunya. Hasil filenya itu lebih tajam tapi kompresinya padat gitu. Jadi kalau misalnya 1 jam atau 1,5 jam itu paling 500 400 500 megabyte. Kalau saya pakai OBS itu bergiga-giga. Ya, karena mungkin terlalu tinggi berarti saya anunya ya. Bitrate-nya terlalu tinggi. Karena kalau saya setting terlalu rendah nanti hasil anunya nggak tajam jadinya. Kalau saya pakai kamera itu, kamera handphone kan bisa 1080 misalkan. Kalau saya pakai kameranya laptop itu kan paling maksimal 720 ya kan. Baik, jadi saya pakai ini aja. Kita lanjut ya. Nah, ada robot mobile tadi itu ketutup oleh itu, mohon maaf. Nah, saya geser dulu nih. Ketutup. Ini menutupi. Ini geser nggak? Ya. Kemudian ada robot tangan tadi manipulator. Saya masih menunggu ya. Kawan-kawan nanti menginginkan praktikum yang mana peralatannya kita kita nanti bisa bisa mintakan ke nanti ya ke prodi atau ke Aruslan ya. Ini manipulator tadi sudah nanti kita lihat ada berbagai macam robot ini. Yang pertama robot mobile ini ya, manipulator, kemudian humanoid sudah tadi, flying, robot berkaki. Oke. Robot berkaki ini yang kemudian sudah 2 tahun ini kita pakai untuk lomba ya, lomba di tingkat nasional. Nah, ini. Saya minta tolong carikan robot virtual jaringan itu maksudnya apa? Robot jaringan atau network robot gitu. Kalau ketemu nanti tolong dibaca. Siapa tadi namanya? Rizky itu yang mana? Ya, Rizky yang situ. Riva. Ini nih. Fajrin. Faldi. Mau Faldi apa Faldi aja? Faldi. Faldi ini memang sekelasnya ini. Tampak asing. Tampak asing. Mohon maaf ya Faldi ya, tampak asing ini. Ini yang lain mana nih? Yang 30-an on harus. Kelemahannya presensi online itu seperti ini. Jadi mereka kan bisa bisa presensi. Ya saya tidak juga bisa ini ya tidak bisa terlalu kejam juga ke kawan-kawan mahasiswa. Dalam artian kalau misalkan saya ngabsenkan satu-satu itu kan repot juga saya. Misalkan saya ini Ridani, Rizky, Parabi, Iqbal, siapa lagi itu? Rahman, Yuda, ada Nisa, Iqbal, Rahman. Nah, itu kan banyak kan tadi yang ada. Udah ketemu robot jaringan tadi? Apa katanya? Bisa mau baca? Ya, silakan dibaca. Hmm? SPIP ya. Oke, baik. Ada lagi. Ada lagi nggak yang ketemu yang lain? Itu kan menggunakan TCP/IP ya. Nanti saya jelaskan.
Ada lagi sebenarnya yang terselip di situ. Ada hal lain. Ki, coba dicari. Virtual robot network gitu anunya. Coba dicari lagi virtual robot network. Hah? Sosial media. Botnya ya. Oke, bot sosial media. Salah satunya itu. Pernah dengar robot virtualnya Google tidak? Hah? Apa namanya itu? Itu robot Google Assistant ya. Ada lagi nggak? Itu ya yang Google Assistant. Maksud saya gini, Iqbal pernah tidak secara resmi memasukkan misalkan NIM-nya ke Google gitu, memasukkan akun IG-nya ke Google atau masukkan akun Facebook-nya, Twitter dan lain-lain ke Google atau TikTok dan lain-lain. Tapi ternyata pada saat di search di Google gitu ya, Google, kemudian ada kolom pencariannya, masukkan Muhammad Iqbal, Stimik Banjarbaru gitu ya, atau Muhammad Iqbal aja. Nanti muncul kan itu kan Iqbal yang Stimik Banjarbaru, Iqbal yang artis misalkan ya, Iqbal yang apa namanya eh, pejabat misalkan, kan macam-macam tuh di situ tuh. Nah, yang mencari informasi itu adalah robot apa sih namanya ya? Di kita namanya eh, virtual robot network. Jadi robot yang kemudian di-create secara virtual di dalam jaringan komputer dan yang terhubung ke internet, kemudian bisa mencari informasi dan mengumpulkannya ke pusat datanya, Google itu. Ya kurang lebih seperti itu. ChatGPT punya robot yang kemudian dia bisa mengumpulkan informasi dari berbagai macam, termasuk dari Google, mungkin dari Yahoo dan lain-lain. Kalau zamannya saya itu kan adanya Yahoo, Google belum ada. Google saya PS1. Setelah 25 tahun berlalu, sekarang udah ada ChatGPT, ada Google itu punya apa namanya? Sejenisnya ChatGPT. Apa? Kan? Bart ya namanya ya. Oh, oke, Bart namanya. Itu sekelasnya ChatGPT itu. Nah, itu dia. Jadi setelah 25 tahun sudah ada AI yang kemudian bentuknya seperti apa tadi atau di kalau di Android itu basisnya bot ya namanya ya. Itu penelitian kawan saya membuat bot itu yang kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait. Jadi sebelum ada ChatGPT, pertanyaan yang seperti tadi ya, itu kawan saya sudah buat. Tapi dia sederhana, sederhana. Misalkan gini, saya dulu sempat disuruh diminta untuk menguji coba. Pak, coba masuk ke sini ada website gitu ya, dia buat website. Kemudian di botnya itu dia bisa menjawab siapa misalkan presiden ke-5 RI. Secara ini kan dia kan tidak pernah memasukkan database presiden ini, tapi dia mencari ke mana-mana. Ada robot yang secara virtual tadi, asalkan itu terhubung ke internet, kemudian dia punya basis data sendiri ya, dia mengumpulkan dari mana-mana, dari Google, dari Yahoo, dari Bing misalkan. Kalau misalkan ada browser yang lain dari Microsoft Outlook misalkan, diambil semua, kemudian dikumpulkan dalam database-nya dia disimpan. Kemudian kalau ada orang bertanya, kemudian dia akan menjawab sesuai dengan database media seperti itu. Nah itu jadi satu satu penelitian disertasi itu kawan saya dulu. Eh, saya bilang punyamu ini enak sekali ya, tidak bikin alat, tidak memprogram secara fisik gitu alatnya, tapi dia diturunkan hanya itu. Jadi dia main program website PHP ya itu ya. Kalau waktu dia itu mungkin kayaknya Python masih belum ada, atau jangan-jangan pakai Python dulu. Python diajarkan nggak di sini? Python diajarkan nggak? Ya, bagus tuh Python. Kalau bisa lebih apa namanya intensif belajarnya itu lebih baik gitu, Python. Karena sekarang lagi tren Python ada R, tapi C itu tidak ditinggalkan. Sekali lagi ya, C itu tidak ditinggalkan. Baik, itu tadi ya. Kalau kalau robot humanoid saya kira sudah tahu ada contohnya tadi. Nanti ada contohnya lagi ya. Ada robot Animalia ini. Nanti kita lihat satu-satu ya. Baik, kita lanjut dulu. Kita ambil yang pertama dulu ya. Di semua materi, semua konstruksi robot yang sudah saya sebutkan di situ ada sumbernya. Itu kan ada sumbernya. Nah, nanti kawan-kawan kalau sudah mendownload apa namanya slide ini, nanti bisa bisa melihat secara langsung. Karena saya tidak berbicara asal gitu ya. Harus ada sumbernya. Yang pertama, robot yang Simic punya di kampus dulu ya. Maksudnya yang disediakan untuk kawan-kawan mahasiswa untuk praktikum. Hampir semuanya plastik ini.
Jadi ini robot mobile berbentuk mobil. Ini mirip Tamiya sebenarnya ya, mirip Tamiya. Tapi kalau Tamiya kan motornya kan satu kan. Kalau ini motornya dua. Karena ini sebenarnya robot ekskavator. Jadi waktu saya beli dulu masih utuh, ekskavatornya masih ada ininya. Apa namanya lengan untuk mengeruknya itu masih ada mainannya. Jadi belinya ada berapa berapa buah dulu. Kalau ini adalah yang dibuat chassisnya berbasis aluminium ya. Dulu juga dibuat oleh kawan-kawan mahasiswa ini. Kalau yang ini beli, kalau yang ini dibuat mahasiswa, yang nomor tiga ini juga dibuat mahasiswa. Ini dibuat mahasiswa. Yang ini saya yang buat. Tapi di 2 tahun terakhir mahasiswa juga sudah buat yang ini ya, yang paling pojok kanan bawah ini. Nah kita belajar sampai ke situ. Itu namanya holonomic drive system robot. Jadi robot yang dipasangi roda di pojok-pojok dari segi empatnya itu ya, pasangi roda kemudian nanti diprogram. Yang sekarang sudah mahasiswa kerjakan itu ya di tim robotika, mereka sudah membuat robotnya itu, kemudian bisa dikendalikan dari microcontroller, kemudian dari microcontroller itu kemudian dikendalikan dari laptop, ada laptop di atasnya, ditaruh laptop di atasnya. Jadi dari laptop mengendalikan ke microcontroller, kemudian dari laptop yang ada di atasnya itu dikendalikan lagi secara apa tadi ya? Aisyah, tadi apa namanya? Secara apa? TCP IP ya namanya tadi. Ya kan ada tadi Aisyah tidak berbicara TCP IP namanya. Kalau di tahun 2022 itu kami menggunakan namanya Repribox System. Repri itu apa? Wasit ya. Jadi ada aplikasi wasit bawaannya dari Dikti, bahkan itu dari Kontes Robot Internasional kita menggunakan itu. Jadi ada satu PC, ada satu laptop yang menjalankan program wasitnya itu, kemudian memerintahkan laptop yang ada di atas robot. Setelah kita belajar lebih detail ya. Mudah-mudahan kita sampai ke situ. Nah, yang sekarang atau yang kemarin itu juga masih, tapi kita tidak menggunakan Repribox, kita menggunakan laptop to laptop controlling. Jadi, nah, saya perlihatkan ini hasil penelitiannya nih. Mungkin bisa jadi inspirasi kawan-kawan ya. Yuda bisa lihat judulnya ada. Tadi saya menyambung yang sudah disampaikan si Aisyah tadi. Kan berdasarkan TCP IP katanya. Kalau TCP IP kan berarti kan masih menggunakan kabel ya kan? Yang kita kerjakan atau kawan-kawan di sini baru sudah kerjakan itu sudah nirkabel alias wireless. Jadi laptop dua gitu ya. Satu laptop mengendalikan satu laptop yang ada di robot, atau laptop yang lain mengendalikan laptop lain yang ada di robot. Jadi ada dua robot. Kapan-kapan nanti saya perlihatkan itu ya ada videonya. Jadi video pada saat lomba itu. Jadi kita sudah mau coba itu. Uh, yang kami coba itu menggunakan pertama ya hal seperti yang ada di belakang itu. Ini kayaknya masih hidup apa tidak? Hidup apa tidak? Sudah mati ya? Nah, akses file seperti itu, tapi yang 2,4 GHz. Tapi ternyata pada saat kita lakukan controlling dari laptop yang di luarnya itu ya, itu kita punya mengalami delay sekian detik, 5, 4 atau bahkan sampai 10 detik baru kita klik maju, dia baru maju sekian detik berikutnya gitu. Habis itu Pak Boy ada, Pak Boy tahu ya Pak Boy ya. Nah, kata Pak Boy, tapi kita ganti akses poinnya dengan yang 5 giga 5,8 GHz. Karena apa? Karena di sekitar kita ini kalau kita lihat ya, mungkin ada yang istilahnya bisa melihat sinyal apa elektromagnetik gitu ya. Itu mungkin bersiliweran ini. Kita bahkan bahkan bisa pusing ini melihat sinyal dari Aisyah segala macam ini semuanya bersiliweran ini. Entah dia ngirim WA ke situ, tapi kan kemana-mana dulu, kemana berkeliling. Nanti kapan-kapan lihat di YouTube itu ya, ada yang memvisualisasikan gelombang elektromagnetik di suatu ruangan. Itu kalau kita melihat itu pusing kita lihat. Ya istilahnya seperti melihat makhluk halus lah, sepertinya seperti itu ya. Karena bersiliweran seperti benang gitu kan, ada benang sana kemari yang berputar-putar gitu. Baik, saya perlihatkan dulu ya, sebentar lagi ya. Karena tadi sudah berbicara, ini yang kami kerjakan. Mahasiswanya ada beberapa ini mahasiswa. Ya. Ntar saya masuk ke yang intinya dulu ya, yang kita kerjakan.
Nah, ini pseudocode-nya ya. Jadi kalau nanti kawan-kawan mau melakukan penelitian, membuat program, kadang-kadang oleh si pembimbing atau pengujinya diminta dimasukkan pseudocode ini. Pseudocode itu istilahnya apa ya? Kayak cuplikan atau ringkasan dari program yang sekian banyak sabrek. Ini kan programnya sebenarnya bisa ratusan baris nih. Kalau ditampilkan di sini, tapi dengan pseudocode itu dia lebih lebih simpel. Mungkin cukup satu halaman ini sudah mewakili nih, ini kan sudah mewakili dari keseluruhan programnya itu. Nah, satu halaman lebih dikit ya. Dan dari mana tadi? Ya kurang kalau kalau saya perkirakan kurang lebih satu halaman. Dari sekian ratus baris itu diringkas jadi satu halaman ini. Ini namanya pseudocode ya. Kemudian saya juga memperlihatkan dalam bentuk algoritma di sini. Nah, karena algoritma itu bahasanya bahasa Inggris ya. Bisa terbaca tidak? Saya bisa membaca. Kelihatan nggak? Ada initialize itu ya. Kalau bahasa kita tuh inisialisasi gitu ya. Kemudian setup dan lain-lain di situ ada ini. Nah, yang kami bikin atau kami buat di tahun ini adalah ini. Kami membuat namanya GUI ya, atau Graphical User Interface-nya ini. Nah, aplikasi GUI-nya ini ada di laptop yang diletakkan di atas robot. Jadi bayangkan dulu ada robot yang tadi yang segi 4 gitu ya, yang kira-kira muat untuk laptop diletakkan di atasnya. Kemudian di situ ada microcontroller dan lain-lain perangkatnya nanti kita belajar lebih detail perangkatnya di dalam. Kemudian di atasnya dikasih alas dulu, ada triplek, ada akrilik di situ. Kemudian ada laptop di atasnya. Kemudian laptop ke microcontroller pakai kabel USB. Ya, kabel USB. Kemudian di laptop yang dipasang di atas robot itu dijalankan aplikasi ini. Ini dijalankan, dicoba dulu gitu kan. Nah kemudian oleh panitia kita tidak boleh menjalankan laptop yang di atas robot tadi secara manual menggunakan mouse gitu, nggak boleh. Atau menggunakan apa namanya touchscreen, nggak boleh. Jadi harus kita jalankan dari komputer lain. Jadi tantangannya di tahun ini kurang lebih seperti itu. Nah makanya tadi kan ada robot controlling via TCP IP ya kan tadi itu kan. Akhirnya itu saya sudah pusing mencari tahu dengan ChatGPT dengan Google program yang kemudian bisa mengomunikasikan dua dua laptop secara langsung gitu kan. Kalau via kabel gampang, tapi kalau sudah wireless itu sulitnya minta ampun. Menyamakan IP-nya sudah disamakan, menyamakan kan kalau jaringan itu kan ada jaring alamatnya, ada kelasnya gitu kan sesuai dengan kelasnya. Sudah disetting, sudah diakses poin khusus tidak digabung dengan akses poin yang lain, tetap sulit mengomunikasikan dua laptop secara wireless gitu. Akhirnya di hari-hari terakhir menjelang lomba itu kawan-kawan ketemu yang namanya ada aplikasi seperti TeamViewer gitu loh. Tapi kalau yang lebih uh, sekarang katanya lebih terkenal itu, lagi terkenal ya maksudnya. Ada namanya Google Remote Desktop. Ada yang pernah mengoperasikan? Bal, tahu ini nggak Bal? Google, mohon maaf nih ya. Ini mata kuliah matematika distrik kayaknya. Saya tidak punya penghapus, saya tidak bisa menghapus. GRD. Nah, ini seperti halnya TeamViewer jadinya ya. Ada di browser Google Chrome. Kayak apa ya istilahnya ya? Add-onnya istilahnya ya. Atau apa sih namanya itu lagi selain add-on itu kayak kayak extensionnya lah istilahnya. Nah itu ternyata kawan-kawan mahasiswa itu ketemu yang ini tadi. Pak kita pakai ini aja. Saya bilang gimana caranya? Dia tinggal remote aja Pak dari komputer pengendali kan komputer pengendali saya duduk di meja dua orang di situ kemarin. Kemudian mereka terhubung ke laptop komputer robot satu, kemudian ada satu lagi laptop ini terhubung ke laptop komputer dua yang ada di robot kedua. Jadi dia mengendalikan ini dari laptop yang lain menggunakan kita. Tapi kami masih berusaha melakukan riset juga atau penelitian juga terkait bagaimana tadi menggunakan tanpa Google Remote Desktop, tapi bisa mengendalikan laptop to laptop secara nirkabel, secara wireless. Mungkin nanti jadi satu judul penelitian lagi tuh. Kalau misalkan ada yang mau tertarik ke situ untuk mungkin judul penelitiannya bisa dibantu nanti di situ ya.
Karena saya sampai sekarang belum ketemu atau kami belum belum ketemu bagaimana mengomunikasikan dulu. Sudah cari kemana-mana ChatGPT dicoba juga sudah. Tadi ChatGPT juga sudah kami coba. Kalau tidak percaya nanti coba aja gitu ya. Iseng-iseng di rumah dengan komputer kawannya gitu. Coba komunikasikan programnya entah pakai Python. Nanti kan ada Python apa eh, Virtual Studio, Virtual Studio. Python itu dijalankan pakai apa? Ada yang studio-studionya itu. Visual Studio ya, ada Visual Studio. Nah, itu coba dijalankan nanti yang satu dengan satu komputer lainnya bisa tidak komunikasi, misalkan sama-sama connect ke jaringan kampus atau ke jaringan internet di rumahnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian sudah kita lakukan dan masih berlanjut ya penelitiannya. Saya kembali dulu ke materi ini. Kembali ke sini. Baik, ini tadi manipulator, gambarnya seperti ini. Kemudian humanoid ini robot yang saya beli dulu sekitar 18 juta per unit ini. Tapi waktu itu memang ada proyek penelitian, jadi saya tidak mengeluarkan dana pribadi. Kalau dana pribadi, ini saya angkat tangan. Karena 18 juta itu dulu ya, 2015 itu kayaknya seharganya Vario deh kayaknya. Sekarang Vario berapa? 24, 25 juta. 26 juta katanya. Sekarang mungkin kalau 18 juta itu dapatnya Honda, Honda Beat atau Mio ya. Hmm. Tapi dulu saya belinya dua, dapatnya dua ini. Yang sebelah kiri itu yang dulu saya buat dan saya rakit. Dulu penelitiannya membuat robot yang kemudian bisa bermain bola ya, deteksi bola, bola warna-oranye itu bola tenis yang saya semprot dengan warna oranye. Ya, kalau tracking robot, humanoid robot gitu. Itu ada gawangnya, mungkin ketutup ya oleh gambar yang robot tadi gitu. Ada gawangnya warna kuning itu dulu. Jadi yang deteksi itu bolanya, lantainya, kemudian gawangnya. Dulu pakai kamera namanya Pixicam Ucam. Tapi ada lagi kamera yang bawaannya robot itu, harganya sekitar 2 juta tahun 2016. Nah, nanti kalau ada yang mau melanjutkan penelitian itu, masih ada robotnya di saya ada dua. Tapi satu saya preteli. Karena saya ya. Karena pulang ke sini itu kan kalau dalam bentuk itu kan repot tuh. Dalam bentuk robot itu. Cuman kalau karena saya kasihan sama anak saya, kadang-kadang kan dia kan main itu. Main robot-robot itu. Karena ada remote controllernya. Setelah diprogram, dia bisa dikendalikan pakai remote controllernya. Ada. Waktu pada saat waktu penelitian itu kan ada microcontroller yang kemudian mengendalikan. Nah, itu ya, itu dulu penelitian 2015 2016. Ini flying robot itu ya seperti drone itu ya, seperti sebenarnya. Kalau yang sekarang saya lihat di Cina itu ada pertunjukan drone yang kemudian membentuk formasi. Kalau sebelumnya kan kita bisa lihat ada pertunjukan laser gitu kan. Laser nanti berbentuk naga, berbentuk apa, mungkin ada Sinterklas misalkan gitu. Atau ada yang lain bentuk-bentuk animasi. Kemudian yang sekarang itu dia tidak lagi menggunakan laser tapi menggunakan drone. Drone yang ada lampunya dan dia bisa berubah-ubah warnanya, kemudian membentuk formasi entah jadi burung, entah jadi naga. Sekian ratus drone berjalan bersamaan, kemudian membuat pertunjukan yang kemudian belum pernah ada sebelumnya. Coba nanti dilihat ya di YouTube tuh. Ada tuh. Apa istilahnya? Drone formation kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Drone formation show in China gitu. Nanti cari lihat. Nah, kalau robot berkaki ini yang kemudian dipakai oleh kawan-kawan di tim robotika tahun 2 tahun terakhir ini ya. Saya tidak membawa ini ya, karena dipakai oleh mereka kemarin pada saat PKKMB ditunjukkan ke mahasiswa baru. Jadi saya tidak bawa ke sini. Entah di mana mereka letakkan, mungkin dibawa ke rumah mungkin. Robot jaringan yang tadi, ya robot jaringan tadi ya. Kemudian ada animalia ini, animal ini berarti bentuk binatang ya. Kalau yang sekarang itu dijual di Cina, awalnya memang Boston Dynamic yang bikin itu robot. Yang robot seperti anjing atau kakinya 4 ya. Kakinya apa? Gimana? Oh iya, ditendang, didorong ya, dipukul ya kan? Hmm.
Nah itu ya itu dari Boston Dynamic kali itu. Kalau yang Cinanya saya lupa nama perusahaannya yang juga membuat robot yang berkaki tadi berkaki empat. Harganya lebih murah itu sekitar 2.500 sampai 3.500-an dolar kalau tidak salah. Berapa tuh jadinya ya? Mungkin sekitar seratusan hampir seratusan juta ya kurang lebih ya. Nah kalau saya box ini saya kira ini kalau yang biasa menonton film ya sering ya. Sekarang kan sudah banyak tuh pengganti lengan, pengganti kaki gitu lah. Kalau rekan-rekan sekalian lihat sekarang yang terbaru itu darinya Tesla, mereka sudah buat chip yang kemudian ditanam di otak, kemudian itu bisa mengendalikan secara nirkabel peralatan-peralatan di luar itu. Jadi misalkan ada orang yang mungkin secara fisik tidak bisa menggerakkan stroke istilahnya ya, lengan tidak bisa, kemudian kaki juga tidak bisa, duduk di kursi roda, kemudian ditanam di chip di kepalanya itu, otaknya masih bisa berfungsi kan. Orang stroke itu kan hanya bagian-bagian tertentu dari otak yang kemudian tidak bisa mengirimkan sinyal atau pulsa ke ini ya, ke saraf-saraf. Tapi secara umum otaknya masih berfungsi. Nah, oleh si nemunya Tesla itu siapa namanya? Elon Musk ya. Elon Musk itu sudah dan timnya dibuat satu chip yang bisa ditanam di otak, kemudian bisa memerintahkan perangkat di luar itu secara nirkabel. Yang saya lihat sementara ini itu dia sudah tanamkan di otaknya simpanse atau monyet ya, simpanse. Jadi simpansenya itu main game di layar monitor komputernya itu, dia menggerakkan mouse kanan kiri itu pakai otak. Jadi seolah-olah dia kayak main telepati gitu. Dia tahu. Jadi main-main kayak apa ya, pingpong gitu. Nanti ada bola datang di sini. Nah, bolanya nanti geser ke sini geser. Coba nanti dicari itu. Atau apa ya? Saya tidak tahu kata kuncinya, tapi istilahnya innovation by Elon Musk lah gitu lah. Nanti ada macam-macam di situ. Selain Tesla, selain sistem kendali mobil Tesla yang otonom itu dan lain-lain ada. Apalagi proyeknya Elon Musk itu apa? SpaceX ya, yang SpaceX itu apa? Yang ke bulan itu ya. Misi pria. Belum belum sih, belum sampai sih ke bulan ya. Dia masih masih uji coba itunya aja. Sudah sampai belum ke bulan? Ke Mars ya dia. Dia tidak ke bulan, ke Mars saja. Karena paling dekat ke Mars dulu ya. Sampai tidak ke Mars. Belum ya kan? Kayaknya masih mengorbit di atas bumi gitu kemudian turun lagi nih ya. Saya lihat kemarin waktu live-nya itu juga sampai situ. Tapi saya cepet nih. Karena saya nunggu itu kan kelamaan kan. Nunggu live-nya dia baru 5 menit lagi peluncuran, 3 menit lagi kelamaan. Saya cepeti aja sampai selesai. Oke, Cyborg sudah. Sekarang kita ke robot pedis. Ini ada yang pernah dengar nano surgery? Apa nano sim? Satu. Nah, tadi sini ya, namanya ada nano surgery. Surgery itu bahasa Indonesianya apa, Man? Surgery itu bahasa Indonesianya apa? Operasi ya. Jadi nanti ada yang apa istilah itu ya, makro surgery itu kan maksudnya yang kalau saya dulu kan dioperasi di tangan sebelah sini nih. Nah, sini. Ada ada bakal tumor istilahnya di sini. Operasi sini. Kurang ajan ya? Ajan. Stop dulu gitu. Karena materinya juga sudah habis, kita sudah ajan, saya tutup dulu aja ya. Kita lanjut minggu depan insya Allah lagi di pertemuan berikutnya. Tolong beritahu kawan-kawannya, mungkin ada yang masih di kampung, masih pulang kampung dan belum kembali. Bahwa kita kuliahnya secara offline seperti ini. Nanti saya tolong di SMS atau di WA
masukannya terkait dengan bahan praktikum yang akan kita mintakan ke prodi ya. Iqbal atau siapa nanti Nisa mungkin diskusi dengan kawan-kawan. Kira-kira kita mau mau apa? Minta apa peralatannya? Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah ya. Ya, Pak. Sama-sama, makasih. Sama-sama, dah. Yang 4 kali jarak jauh tadi, taruh